Terus kemudian, terus saya tanya, terus gimana ceritamu? Kamu berdoa minta Tuhan kirimin ayam dari surga? Enggak Khalid. Terus gimana? Saya doa. Saya ajak anak-anak, nak ayo kita doa. Kita berdoa supaya kerupuk jadi rasa ayam. Waduh, kalau orang stres itu bisa kayak gitu juga ya. Tapi saya sih enggak ini kan cerita kesaksian subjektif. Tapi saya juga mempercayai sih. Terus saya tanya, rasa ayam? Iya Khalid, bisa tahu kerupuk itu bisa rasa ayam. Waduh puji Tuhan lah. Paling enggak saya lihat dia tetap berapi-api ke Tuhan. Saudara bisa makan ayam banyak-banyak tetap kadang-kadang kurang rasa syukur. Orang, apakah ketelanjangan, kelaparan memisahkan kita dari kasih Allah? Atau ketelanjangan, kata Rasul Paulus, ketelanjangan betul-betul yang ada baju. Bukan bahasa ilustrasi, ini bahasa letterlock. Atau bahaya, atau pedang. Kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya dalam baik, ataupun pada waktu kondisi-kondisi yang kita anggap buruk, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, harusnya kondisi-kondisi yang menurut kita secara daging gak enak. Kalau melihat ayat ini kita bisa berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah meluputkan satu detil pun, kondisi yang paling kecil pun luput dari pandangan-Mu. Amin. Dia berdaulat. Dan Alkitab ini menunjukkan banyak contoh-contoh yang saya akan secara sporadis menunjukkan beberapa contoh di Alkitab yang kita bisa mendapatkan berkat di situ walaupun kita mungkin bisa sering mendengarnya, tetapi contoh-contoh ini untuk menunjukkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu menang kebaikan. Contoh yang pertama yaitu Yusuf. Banyak dari kita ngerti kisahnya Yusuf, mungkin juga ada yang tidak pernah tahu. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Siapa bilang keluarga tidak bisa berbuat khianat kepada saudara sendiri? Banyak. Ini saudaranya sendiri, jual Yusuf, dimasukkan sumur dulu terus dijual jadi budak di Mesir. Di Mesir dia pikir diberkati karena jadi orang kepercayaannya Potifar. Enggak seberapa lama dia difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar ngaku nih Yusuf nih mau memperkosa aku. Akhirnya Yusuf dilemparkan di penjara. Di penjara Yusuf merasa, oh Tuhan sudah memberkati karena kepala penjara mengasihi dia. Enggak. Satu kali dia menafsirkan mimpi tukang minuman dan tukang roti. Dia Yusuf bilang gini, nanti kalau kamu sudah dibalikkan posisimu, ingat aku ya. Nyatanya 2 tahun Yusuf dilupakan. Orangnya sudah ditolong, lupa. Ada kan di tempat ini Bapak Ibu yang sudah nolong orang, ternyata ditolong nggak ingat sama sekali. Bilang terima kasih aja enggak, lupa, bye-bye. Yusuf ngalami. Kondisi dilupakan, dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Kondisi yang terpuruk. Kurang lebih 17 tahun Yusuf berpikir di manakah letak tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tetapi Yusuf tetap bertekun. Kurang lebih 17 tahun akhirnya Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun. Dan dari menafsirkan itu Yusuf diberi kepercayaan jadi orang kedua di Mesir. Dan terjadilah bencana kelaparan yang menimpa juga Kanaan. Dan akhirnya saudara dan bapaknya, karena bapaknya mikir Yusuf mati. Kakak-kakaknya bohong, Yusuf mati, diterkam binatang. Bapaknya dan adik-adiknya dan kakaknya, adik dan kakak-kakaknya datang ke Mesir untuk beli makanan. Dan perhatikan ayat ini. Bagaimana Yusuf bisa memahami ada tangan yang tidak nampak yang bekerja di dalam setiap detail kehidupan. Sehingga dia bisa berkata begini, kitab Kejadian 45 ayat ke-7. Kejadian 45 ayat 7 dikatakan begini, maka Allah telah menyuruh aku. Perhatian baik-baik, maka Allah telah mengirim atau menyuruh aku. Yusuf tidak merasa bahwa saudaranya yang mengirim ke Mesir. Saudara-saudaranya memang mengirim ke Mesir menjadi budak. Tetapi tangan Tuhan mengirim Yusuf untuk menjadi orang yang mendatangkan keselamatan. Tangan saudara-saudaranya mengirim ke Yusuf untuk menjadi orang sebagai budak. Tetapi tangan Tuhan mengirim Yusuf ke Mesir untuk meninggikan dia. Ada tangan Tuhan yang luar biasa bekerja. Dan Alkitab berkata begini, Yusuf berkata, maka Allah telah menyuruh aku
mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Luar biasa nih anak muda ini. 17 tahun seolah-olah Allah melupakan dia. Tetapi dia mempercayai ada tangan Tuhan yang bekerja dalam setiap detil. Manusia katanya sampai akhirnya Yusuf memberikan kesimpulan di kitab Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Memang itu rekaan-rekaan yang jahat. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf secara purposely melakukan kejahatan pada Yusuf. Tetapi Tuhan juga secara purposely memakai kejahatan itu mengubahnya jadi kebaikan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini versi perjanjian lama untuk kitab Roma 8 ayat 8. Versi perjanjian barunya kita berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi setiap orang yang mengasihi dia yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Versi perjanjian lamanya, engkau mereka-rekakan yang buruk, tetapi Allah mengubahnya. Yang buruk, yang jahat tadi mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melihat hal ini semua, ada tangan Tuhan yang berkuasa di dalam setiap detail pergumulan kita. Allah memandang setiap kejahatan, Allah memandang setiap ketidakadilan yang diperlakukan yang kau alami. Allah memandang. Dan Allah juga secara dengan tujuan purposely mengubahnya itu mendatangkan kebaikan. Amin. Kisah yang kedua, itu Yusuf. Kita juga tahu Tuhan Yesus. Allah dengan sengaja dan dengan tujuan mengirim anaknya yang tunggal, mati, sengsara, disalibkan untuk sebuah tujuan. Supaya pengampunan Tuhan itu turun atas setiap kita yang percaya kepadanya. Dengan sengaja. Sepertinya diizinkan masuk di dalam sesuatu yang menderita tetapi Allah punya tujuan. Mendatangkan kebaikan. Kisah yang ketiga, Ayub. Sebagian besar mengerti kisah Ayub tapi izinkan saya menceritakannya. Ayub ini orang terkaya di daerah timur. Daerah Mesopotamia terkaya, konglomerat. Suatu ketika dia bangkrut dalam sekejap. Bapak Ibu, maaf kata kalau misal saya nggak punya uang, saya biasa-biasa saja, kebangkrutannya itu tidak menimbulkan depresi yang terlalu berat. Tapi kalau konglomerat, uangnya banyak, itu habis seketika, depresinya luar biasa. Kalau uang saya misal cuma 500.000, dan walaupun bagi saya itu banyak, tiba-tiba kemudian habis, depresinya nggak seberat-seberat amat. Tapi kalau orang punya segala macam kekayaan, bahkan mungkin ada di antara saudara yang mengalami musibah, kebakaran, itu depresi. Walaupun ngerti bahwa Tuhan itu yang memegang kendali, tapi toh tetap akan meninggalkan satu pergumulan tersendiri. Harta bendanya habis, 10 anaknya juga langsung meninggal. Baru-baru yang lalu di antara jemaat ada yang anaknya usia 4 tahun meninggal. Saya rasa dia bisa menyelami bagaimana rasa kehilangan itu. Untuk menutupi kehilangan itu ada banyak cara. Dia kehilangan anak yang dia sayangi, meninggal. Ini Ayub 10-10-nya meninggal. Dan belum selesai. Dia ngalami barah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Digaruk sama beling sampai-sampai sahabat-sahabatnya nggak kenal. Dan coba perhatikan ayat ini, Ayub pasal 42 ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Bapak Ibu, ini konglomerat. Kalau konglomerat terus kemudian diberi sesuatu begitu itu menghantam ego.
Kalau orang pernah kaya, terus kemudian ngalami habis-habisan, diberi itu hantem ego. Saya dulu punya prinsip sebelum saya dulu waktu kerja saya punya prinsip begini. Kalau aku keluar keringat, baru boleh terima uang. Jadi saya harus kerja dulu baru saya terima uang. Setelah jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, ada kalanya menurut saya tidak melakukan apa-apa. Dikasih orang. Itu proses untuk merendahkan hati saya, menerima itu enggak gampang. Saya belum keluar keringat, enggak keluar apa-apa. Dikasih itu secara ego juga ada egonya kena, yaitu sombong. Tapi saya harus belajar untuk mengelola itu semua. Dan Ayub ini, kata firman Tuhan, mengalami kondisi seperti demikian. Tapi jangan lupa, kitab Yakobus mengutip ini, Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Pada waktu Ayub kehilangan harta bendanya, pada waktu Ayub kehilangan 10 anak-anaknya, pada waktu dia kehilangan kesehatannya, pastilah Ayub berpikir di mana letak kebaikan Tuhan. Di kitab Ayub pasal yang ke-10 dan Ayub pasal 23 bahkan Ayub berkata, keluhanku jadi pemberontakan kepada Tuhan. Dia sempat berkeluh kesah pada Tuhan. Karena tidak melihat kebaikan di dalamnya. Di mana letak tangan Tuhan yang baik dalam penderitaan ini. Tetapi Ayub bertekun dan kitab Yakobus berkata, lihatlah apa yang Tuhan lakukan pada akhirnya. Dan kita bisa melihat kitab Ayub ditutup dengan suatu peristiwa. Ayub mengalami pemulihan. Dia punya 10 anak lagi, kekayaannya dibalikkan berlipat-lipat lagi. Pada waktu Bapak, Ibu, dan saya mengalami kondisi yang mendukakan hati. Entah Bapak Ibu mengalami dikhianatikah, dimanipulasikah, entah Bapak Ibu mengalami ketidakadilan, mengalami sesuatu yang menderita, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan pada waktu itu, tapi percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, itu setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan saya akhiri dengan kisah yang selanjutnya, tadi perjanjian lama. Saya akan tunjukkan perjanjian baru satu rasul, yaitu Rasul Paulus. Satu waktu Rasul Paulus ini berseru di kitab Korintus berkata begini. Dia berseru pada Tuhan, untuk Tuhan itu mengambil duri dalam dagingnya. Dia berkata, ada utusan iblis yang dikirim untuk menggocoh dirinya, ada duri dalam dagingnya. Banyak penafsiran para teolog berkata bahwa duri dalam daging ini lebih mengacu kepada masalah fisik. Kondisi kesehatannya. Paulus dikenal sebagai orang sangat menderita karena ada penyakit malaria dan itu. Dan itu menghalangi efektivitas dia melayani Tuhan. Kalau seorang pemberita Injil, pelayan Tuhan, misionaris, kesehatan itu menjadi andalan. Dan Rasulullah Paulus berkata begini, 3 kali aku berseru supaya Tuhan mengambil duri dalam dagingku. Bapak Ibu, kalau ada kata Alkitab 3 kali itu bukan berarti bagi Paulus berdoa 1 nggak dijawab Tuhan, 2 kali nggak dijawab Tuhan, 3 kali nggak dijawab Tuhan, selesai. Bukan, itu sebenarnya bahasa ilustratif. Artinya begini, satu frase yang mengatakan dia berdoa terus menerus, memohon pada Tuhan supaya Allah bermurah hati mengambil duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan tidak menjawab. Tapi justru Tuhan menjawabnya dengan kata-kata ini. Tuhan tidak mengambilnya, tetapi 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak mengambil kelemahan fisiknya Paulus, duri dalam dagingnya walaupun Paulus sudah berdoa ngotot pada Tuhan, enggak diambil, tetap aja dengan sakitnya. Kalau itu penafsiran secara para teolog, itu masalah sakit, keterbatasan fisik karena penyakitnya, enggak diambil. Justru Tuhan menjawab begini, Paulus, aku yang mendesainnya itu untukmu. Seolah-olah dalam bahasa yang sederhana. Aku yang mendesain.